Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati khusus Bapak Dr. Prawono dari UIN Wali Songo dan juga sahabat-sahabat semua guru-guru senior saya di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas dua tema. Yang pertama itu yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Prawono terkait dengan PISA. Laporan PISA ini mungkin beberapa tahun yang kemarin tidak begitu penting, bahkan kita sering cuek gitu. Tapi ini benar-benar informasi yang hangat karena terkait dengan kurikulum merdeka. Apakah memang benar-benar kurikulum merdeka itu tercapai? Karena memang target awalnya itu untuk menaikkan nilai PISA gitu. Dan nanti biar disampaikan oleh beliau Pak Dr. Prawono, saya begitu kenal beliau ahli instrumen khususnya Pak ya. Jadi ada kaitannya dengan PISA juga. Kemudian acara yang kedua nanti akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo yang nanti akan memandu jalannya rapat terkait dengan rencana pembentukan NGMP Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagai preface gitu, pengantar mungkin dari saya selaku host, beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, bahwa Forum Guru Kimia Madrasah Jawa Tengah ini setidaknya sudah 2 kali mengadakan kegiatan seperti ini. Yang pertama kemarin itu mengadakan Pak Sutardi, salah satu Fasnas, yaitu membahas tentang SKP yang baru itu. Namun kita itu memang sekali lagi terbentur pada legalitas dari sebuah lembaga, jadi yang namanya forum, sehingga kita nggak bisa menerbitkan yang namanya sertifikat. Sehingga harapan kita itu nanti untuk keberlanjutan forum ini, harapan besar kita itu nanti benar-benar terbentuk yang namanya NGMP Provinsi Jawa Tengah, dan nanti akan dipandu oleh beliau Bapak Wardoyo. Bapak Ibu, sedikit informasi yang mungkin bisa saya sampaikan di forum ini. Mungkin dari beberapa teman sudah mendapatkan informasi. Jadi saya mendapatkan informasi beberapa minggu yang kemarin itu per tahun 2024 itu guru-guru baik itu ASN maupun non ASN yang sudah bersertifikasi itu supaya TPG-nya cair begitu, minimal 1 semester itu sudah melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri ini bisa dalam bentuk diklat, pendidikan dan diklat, atau seminar dan seterusnya. Nah mungkin ada begitu banyak event-event penyelenggara seperti ini, tapi langkah baiknya ketika kita nanti sudah terbentuk NGMP Provinsi Jawa Tengah, untuk kelanjutannya itu nanti kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan mengundang beberapa expert yang khususnya di bidang kimia, sehingga ini nanti kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang pendidik. Mungkin nanti akan disampaikan juga beliau Bapak Prawono. Bagaimanapun juga yang namanya perubahan kurikulum dari yang kita kenal ya 10 tahun 1 dekade ini, dari berangkatnya dari kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013 sampai menuju ke saat sekarang ini kurikulum merdeka, atau nanti ada lagi kurikulum liberal gitu Pak Udin ya. Jadi apapun perubahan kurikulum, ketika kita sebagai seorang pendidik itu tidak merubah paradigma pendidikan, ya sama saja gitu. Sehingga bagaimana supaya kita merubahnya berawal dari salah satu pilar ini, yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Dengan forum ini kita nanti akan bisa meningkatkan informasi baik teknologi pembelajaran, baik tentang learning, pembelajaran bagaimana, pedagogika dan seterusnya. Harapan kita itu nanti kita akan benar-benar bersama-sama untuk melanjutkan dari budaya yang baik ini, musyawarah guru mata pelajaran, untuk pengembangan kita sebagai seorang guru agar lebih baik. Demikian sedikit dari pengantar dari host. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semuanya untuk menghadiri acara ini, dan mohon maaf jika ada keterlambatan waktu. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kali ini. Waktu sepenuhnya kepada Ibu Arum untuk memandu jalannya sesi acara berikutnya.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host Bapak Dr. Mahbub Alwatoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wahono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Kimia. Yang kami hormati Bapak Dr. Mahbub Alwatoni. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kimia hebat di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Marilah bersama-sama diskusi kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semua. Perkenankanlah pada siang hari ini saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti. Acara inti pertama adalah bedah laporan PISA 2022 yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Wahono. Kemudian acara inti yang kedua yaitu pembentukan MGMP Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Kimia. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kegiatan pada siang hari ini yaitu terkait dengan bedah laporan PISA 2022 langsung akan dibantu oleh Bapak Dr. Wahono. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih, Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita untukkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang membawa kita kepada zaman yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih kepada Pak Mahbub, Pak Udin, Bu Arum yang telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk mendiskusikan yang beberapa hari yang lalu sempat viral di grup ya, di grup Rukimat Nasional, di mana di situ dibahas tentang hasil rilis dari PISA, bukan pizza tetapi PISA ya. Kita bedah bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng hasilnya. Nah, ini kalau nanti tidak memuaskan, nanti saya juga mohon masukannya dari Bapak Ibu. Mungkin detailing saya kurang pas. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi bedah PISA kemarin itu rame-rame kita bahas setelah rilis dari PISA sendiri pada tanggal 5 Desember 2023 yang kemudian pada saat yang sama juga dari Kemenristek Kemendikbudristek itu juga melakukan perilisan terhadap hasil PISA. Nah, PISA sendiri adalah sebuah program internasional di mana mengukur hasil belajar yang esensial. Yang diukur apa? Yang diukur secara core utamanya adalah literasi membaca, matematika, dan sains, tapi untuk siswa pada usia 15 tahun. Pada tahun 2022, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2021, Bapak Ibu, karena adanya pandemi, maka PISA mengundur 1 tahun, melihat keadaan COVID yang sudah mereda, mulai diadakan tatap muka, maka PISA ini kemudian
melakukan penelitiannya pada tahun 2022. Jadi yang seharusnya 21 itu diundur 1 tahun menjadi 2022. Untuk Indonesia sendiri itu sejak pertama kali diadakan PISA oleh OECD, itu dia sudah ikut di awal, yaitu dimulai dari tahun 2020. Nah, kita tidak akan paham apa itu PISA kalau kita tidak melihat apa sih sebenarnya PISA, mengukurnya seperti apa ya. Jadi pengukuran yang spesifik di model PISA ini adalah pengukuran capaian kompetensi membaca, matematika, sains yang diterapkan pada situasi sekarang. Untuk tambahan, selain itu adalah domain inovatif seperti pemecahan masalah, kolaboratif, dan kompetensi global. Datanya diambil dari penilaian secara tes dan juga kuesioner. Setelah siswa mengerjakan ujian dan kuesioner, ini untuk pelaporannya bisa menggunakan skala dengan standar deviasi 100. Ini artinya apa? Ini artinya kalau siswa tidak bisa mengerjakan 0, nilainya tidak 0. Tetapi nilai paling rendah adalah 350. Jadi kalau nilai kita 356 itu jangan senang dulu. Berarti hanya sedikit di atas nilai dasar bawah. Ya. Jadi tidak ada nilai PISA dari sebuah negara itu yang nilainya 0 karena memang sistem penilaiannya itu menggunakan skala dengan standar deviasi. Jadi 100. Sama seperti kita mengerjakan TOEFL, itu tidak ada TOEFL yang nilainya itu adalah 100, tidak ada. 150, tidak ada. Jadi kalau ada mahasiswa tingkat akhir yang saya tanya, nilai TOEFL-mu berapa? Lumayan Pak, berapa? 275. Itu artinya masih standar sekali sebenarnya. Karena memang tidak ada nilai 0 dalam model pengukuran ini. Nah, framework PISA dalam penilaiannya itu menuntut kita untuk 4 dimensi, di mana ada konteks yang akan membangun tercapainya kompetensi ilmiah, di mana dalam kompetensi ilmiah itu harus didukung dengan pengetahuan dan sikap ilmiah. Jadi penilaian di PISA ini memiliki 4 dimensi ini. Ya, yang terlihat mungkin kompetensi ilmiahnya, tetapi kompetensi ilmiah itu akan didukung oleh konteks, kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau asesi, dan sikap ilmiahnya. Pengujian di PISA itu Bapak Ibu menggunakan model adaptive test, di mana ada sistem, ada 7 karakter atau 7 tingkat kesulitan. Dengan model CAT ini atau Computer Adaptive Test, itu siswa tidak harus mengerjakan sampai selesai, tapi sampai di mana dia itu berhasil mengerjakan. Jadi benar-benar dicari theta atau sebuah kemampuan final yang dimiliki siswa pada saat itu atau pada saat dia mengerjakan. Namanya Computer Adaptive Test. Jadi kalau siswa item 1 bisa mengerjakan, item 2 dengan baik bisa mengerjakan, maka akan lanjut ke tingkat kesulitan berikutnya. Tingkat yang moderat dia bisa, maka dia akan lanjut pada tingkat yang high. Tapi kalau siswa hanya bisa sampai dengan tingkat low, dia tidak akan mengerjakan soal berikutnya. Ya. Itu sistem yang ada di PISA. Nah, setelah sistem penilaian itu dikerjakan oleh siswa, pelaporan atau tingkat kompetensi di dalam PISA itu dibagi atas biasanya 5, kalau yang paling bawah tidak dihitung, atau 6
Kalau yang paling bawah yaitu not applicable itu di lima yang paling utama yaitu fundamental awareness, novice, intermediate, advanced, dan expert. Itu yang dilaporkan oleh PISA terkait dengan capaian yang telah dicapai oleh ASESI. Nah, untuk Indonesia sendiri, sampel PISA itu dipilih secara acak ya. Di Indonesia pada tahun 2022 sumber datanya dari 413 sekolah atau madrasah dengan jumlah siswa sebesar 14.340 siswa atau kira-kira 85% dari populasi, itu menurut laporan dari PISA. Dan 54% anak-anak usia 15 tahun itu berada pada SMA, SMK atau madrasah aliyah, dan 46% itu pada sekolah SMP atau madrasah sanawiyah. Jadi secara sampel cukup gemuk karena 85%. Dan secara kewilayahan itu mulai dari ujung Aceh sampai dengan Papua. Semua di sampling. Proses pengambilan data ini dimulai pada bulan Mei Juni 2022. Atau setelah tatap muka sebulan itu dimulai. Jadi setelah bulan April itu kita tatap muka full, ya masih terbatas gitu. Kemudian setelah itu kita sudah mulai bergerak untuk tatap muka. Saat itu bisa mengadakan pengambilan data. Nah, di sini juga nanti akan berimbas kepada hasilnya. Nah, hasil yang ada kalau kita lihat di sini dari 3 literasi, yaitu literasi membaca, matematika, sains, itu kita tidak pernah naik dari angka 400. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini skalanya, nolnya itu tidak 0 Bapak Ibu, tapi nolnya adalah 350. Bisa kita bayangkan capaian-capaian yang didapatkan oleh siswa kita. Yang pertama, capaian literasi matematika. Dari populasi atau dari sampel yang diambil, banyak 85% tadi, hasilnya adalah 18% siswa itu hanya mencapai tingkat kemahiran 2. 18% Bapak. Sangat kecil. Selain itu, berarti di bawah level 2. Level 2 ini adalah kalau dari sisi matematika ya, jadi dia bisa menafsirkan, mengenali tanpa instruksi langsung bagaimana situasi sederhana itu dapat direpresentasikan secara matematis. Ya. Dan capaian tertinggi dari OECD adalah level 5. Dan di Indonesia tidak ada dari sampel yang diambil mencapai level 5 untuk matematika. Kemudian untuk membaca. Untuk membaca, level yang dicapai oleh siswa itu adalah level 2, 25% di level 2. Sisanya di bawah itu. Kemudian tidak ada siswa yang mendapatkan level 5 atau level tertinggi dalam leveling di PISA. Padahal rata-rata di OECD itu untuk yang negara-negara yang ikut ada 81 negara itu ada 7%. Sementara di kita tidak ada. Kemudian untuk literasi sains, kita kan masuknya di sains nih Bapak Ibu. Jadi 34% siswa Indonesia itu mencapai level 2. Sementara secara rata-rata di OECD itu adalah 76%. Level 2 apa? Level 2 kalau secara sains itu mengenali penjelasan ilmiah, kemudian
dari fenomena menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi dalam kasus sederhana, gitu ya. Jadi ini artinya sebenarnya anak-anak kita itu belum bisa membedakan antara fakta dan opini. Karena level ketercapaiannya itu masih pada level 2. Sehingga kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, ya kadang kita berimbas kepada gimmick-gimmick itu lebih disukai dibandingkan pada faktual itu. Karena memang secara hasil penelitian dari PISA itu rata-rata memang masih mencapai pada level 2. Kemudian selain 3 material tersebut, ya, ada hal yang menarik dari PISA ini. Yakni apa? Jadi 15% dari survei itu ternyata siswa yang kurang mampu secara ekonomi itu memiliki ketangguhan yang luar biasa dibandingkan siswa yang memiliki mapan secara ekonomi. Artinya, meskipun banyak dari siswa yang disurvei itu lemah secara sosioekonomi, tapi dia bisa mencapai keunggulan. Bahkan di atas rata-rata negara OECD. Yang hanya 10%, di kita itu bisa mencapai 15%. Kenapa ini juga dilihat? Karena OECD pada dasarnya kan economic base ya. Kemudian hasil yang lain, nah, bagaimana bisa di dalam perbedaan gender dalam pengerjaannya, ternyata kalau di Indonesia itu siswa perempuan itu mengungguli siswa laki-laki. Padahal secara global, siswa laki-laki atau secara negara-negara OECD itu laki-laki lebih mengungguli siswa perempuan, tetapi di Indonesia berbeda. Tapi kalau secara hasil temuannya itu bahwa literasi matematika ya itu laki-laki lebih tinggi, tapi untuk siswa, tapi dapatnya tidak banyak, hanya 83% sama 81%. Sementara untuk literasi membaca ya, siswa perempuan itu lebih baik dibandingkan siswa laki-laki. Tetapi pada dasarnya hasil ini itu tidak jauh berbeda sejak awal diadakan tambahan penilaian atau differential function atau perbedaan gender dalam penilaian. Itu dimulai dari tahun 2012. Secara nasional kita tetap perbedaan secara gender ini. Kemudian selain perbedaan gender itu juga disurvei oleh PISA berkaitan dengan rasa memiliki siswa di sekolah dan kepuasan hidup. Ya. Di Indonesia ini lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Karakter keramahan Indonesia itu OECD juga mengakuinya bahwa 87% siswa Indonesia itu mudah berteman kalau di sekolah. Dan 86% itu merasa diterima. Dan itu jauh di atas hasil OECD yang dalam kisaran 70-an. Sementara kita sudah di atas 80-an. Dan feeling lonely atau merasa kesepian di sekolah, kita juga lebih rendah atau sama dengan OECD. Dan kepuasan siswa terhadap kehidupan itu juga tinggi di Indonesia. Maka kalau kemudian sekarang ini ada kasus-kasus bunuh diri di siswa, itu harus diteliti lagi ini. Karena dari hasil penelitian ini jumlah siswa yang merasa tidak puas dengan kehidupannya itu hanya 13%. Kemudian bagaimana dukungan guru dan kedisiplinan dalam pembelajaran utamanya matematika, karena yang dilihat di sini literasi matematika, 64% guru Indonesia itu memberikan bantuan. Kemudian siswa juga melaporkan bahwa guru itu memberikan bantuan ekstra
ketika siswa itu membutuhkan. Ya. Kemudian iklim disiplin ilmu itu baru 25%. Jadi iklim sains, iklim ilmu di Indonesia itu baru 25%. Ini yang tidak menarik ini adalah bahwa di Indonesia itu ada 24% yang kalau sekolah itu tidak mendengar apa yang dikatakan guru. Ya. Dia fokus kepada yang lain. Kemudian 25% siswa itu mengalami gangguan saat menggunakan perangkat digital. Dan sebenarnya dari survei ini juga merasakan siswa itu nyaman kalau tidak ada ponsel di sekolah. Karena kadang mereka malah terganggu dengan adanya ponsel ini. Padahal saat ini semua ponsel tidak ada lagi pelarangan kalau di Indonesia. Kemudian perasaan aman di sekolah itu sangat baik. Artinya hanya 4% siswa saja yang merasa tidak aman. Ya. Kemudian 6% siswa yang merasa tidak aman di ruang kelas. 17% siswa merasa tidak aman di tempat lain, misalnya di lorong, kafetaria. Kemudian bullying di Indonesia masih tinggi. Ya. Untuk siswa perempuan itu 25%, 30% untuk siswa laki-laki, sementara individu di bawah itu. Untuk laki-laki 21%. Ya, jadi perlu Bapak Ibu guru nanti lihat lagi proses pembelajaran di sekolah. Nah, kalau kita kemudian merujuk hasil literasi tadi dibandingkan dengan kurikulum yang berlaku, ya, KTSP diakhiri pada tahun 2012, itu trennya, kalau kita lihat trennya, sebenarnya dia punya masa keemasan itu pada tahun 2009. Dia bisa mencapai nilai 402 untuk membaca. Tetapi untuk matematika, KTSP sebenarnya sudah mulai menunjukkan perbaikannya. Meskipun tidak sebaik pada saat KTSP. Kemudian untuk sains ini K13 lebih baik. Jadi kalau kita melihat secara parsial, untuk kurikulum yang berlaku di Indonesia itu memiliki iklim-iklim yang berbeda. Ya. Pada iklim KTSP itu lebih merujuk kepada iklim membaca. Sementara saat K13 itu iklim sainsnya itu lebih mendukung. Bagaimana untuk kurikulum Merdeka? Ini kita belum bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena pada saat penggunaan awal itu kita dalam posisi pandemi, kemudian pada saat 2022 kemarin itu baru awal diterapkannya kurikulum Merdeka. Kalau sekarang kan tahun kedua ya Bapak Ibu. Jadi impact-nya itu belum bisa kita lihat secara pasti. Paling tidak pada 3 tahun ke depan. Jadi kalau ini 22 ya, mungkin 2025 nanti hasil PISA yang dari kurikulum Merdeka itu bisa kita lihat impact-nya seperti apa. Ya, baik membacanya, matematikanya, sainsnya akan kita lihat di sana. Nah, kalau dari rilis Kemendikbud ya dia hanya membandingkan saja, tetapi tidak kalau saya hanya melihat dia tidak muhasabah diri apa yang ada di PISA, tapi dia hanya membandingkan saja. Apa keunggulannya? Keunggulannya Indonesia itu naik peringkatnya. Karena poin Indonesia turunnya sedikit. Bagaimana bisa turun Bapak Ibu? Karena nilai kita itu sudah minimal. Kalau turun lagi nanti mentok habis. Berarti kalau Indonesia itu turunnya adalah sedikit, itu ya wajar. Karena memang capaian kita sedikit. Kalau sedikit turunnya banyak, 0 nanti. Ya. Jadi ini pada literasi membaca, kita kalau dilihat dari peringkat, karena peringkat itu tidak menunjukkan apa-apa Bapak Ibu, hanya menunjukkan positioning saja.
lebih, kalau saya itu lebih kecapaiannya, apa yang dicapai kemudian itu menjadi pijakan kita untuk membuat kebijakan-kebijakan baru. Sama juga dengan literasi matematika itu juga naik ya 5 posisi, tetapi secara poin nilai itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Sains juga demikian ya. Berarti negara-negara yang turun, yang dulunya di atas Indonesia, sekarang di bawah Indonesia, itu belum tentu pada tahun 2-3 tahun yang akan datang itu posisinya masih sama. Mereka juga pasti akan berjuang gitu. Nah, itu hasil PISA yang saya klaster yang dari Indonesia saja. Mudah-mudahan mencerahkan. Saya kembalikan ke Bu Arom. Monggo Bu Arom. Terima kasih Bapak. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahono. Demikian guys, Bapak Ibu, bedah laporan PISA 2022 yaitu mengukur literasi, membaca, matematika, sains untuk siswa usia 15 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ketik di kolom chat atau raise hand. Sudah saya share dari tadi, tapi sepertinya belum ada. Monggo mungkin dari Pak Udin atau Pak Mabut atau yang lain bisa memperjelas atau mengajukan pertanyaan terkait dengan laporan PISA ini. Bagi teman-teman Kenapa harus PISA loh, Pak Wahono? Monggo Pak Udin. Kenapa PISA loh? Kenapa harus PISA yang jadi tolok ukur kita loh? Kenapa bisa yang harus dari tolak ukur kita ya Pak ya? Kenapa tidak yang lain ya? Ya, apa tidak ada yang lain? Kalau saya begini Pak, jadi salah satu hal yang diperlukan di dalam sebuah penelitian adalah kejujuran. Dengan lembaga yang independen, saya yakin hasilnya itu menyatakan hal yang sebenarnya. Kenapa kita tidak menggunakan penelitian dari dalam negeri sendiri? Saya melihat seperti ini Pak. Dari hasil rilis PISA saja yang dilaporkan kepada kita itu kan yang baik-baik saja, yang meningkat saja, yang peringkatnya saja, tetapi kita tidak melihat berapa poin turunnya kita. Ya, yang diperlihatkan ke laporan di Kemendikbud kan naiknya peringkat, bukan apa yang terjadi saat PISA itu melakukan penelitian, hasilnya seperti apa, yang kemudian itu menjadi sebuah landasan untuk kebijakan-kebijakan baru. Nah, kenapa PISA? Itu kembali lagi bahwa tingkat kepercayaan terhadap hasil dari sebuah lembaga yang independen, kalau saya, itu lebih disukai dibandingkan dengan yang dilakukan oleh penelitian dalam negeri. Bukan saya tidak percaya apa yang dilakukan di penelitian dalam negeri, karena saya pernah ikut penelitian di luar negeri. Itu sekali kita melakukan penggandaan data yang tidak sesuai, mereka langsung menghentikan kita dan mereka tidak mau membiayai kita. Jadi mereka benar-benar ingin bahwa hasil yang dihasilkan dari sebuah penelitian itu benar-benar apa adanya, real. Nah, di Indonesia ini kadangkala hasil survei itu tergantung, atau hasil penelitian itu tergantung siapa yang bayar. Itu yang membuat kita kenapa harus bisa, kenapa tidak dari Indonesia. Kemudian sistem-sistem ujian yang ada di Indonesia, Bapak Ibu pasti tahu seperti apa kondisi ini. Nah, kalau ini kemudian menjadi referensi bagi kita, menurut saya itu ya bisa kita pikirkan, ya Pak ya.
Jadi kenapa bisa? Menurut saya itu karena trustingnya tadi, tingkat kepercayaan terhadap hasil tadi. Ya, Ya mungkin itu dialami oleh banyak negara juga, terutama negara-negara yang kayak kita ini memang butuh referensi yang objektif ya. ya. Jadi hasilnya itu benar-benar objektif, ya, tanpa ada muatan pendamping dari siapa yang bayar dari penelitian ini, Pak. Iya. Terus menurut Pak Wahono atau eh, opini dari teman-teman di perguruan tinggi lah, kan Pak Wahono lebih banyak berinteraksi dengan para pakar di perguruan tinggi. Eh, kita tema besarnya kan itu menaikkan tingkat literasi dan numerasi para siswa di Indonesia. Lalu salah satu yang disebut sebagai cara yang ditempuh oleh Mendiknas itu ganti kurikulum dari 13 ke Merdeka. Menurut Pak Wahono dan teman-teman di perguruan tinggi itu udah tepat belum langkah itu? Wong persoalannya di tingkat literasi numerasi, lalu solusi dengan ganti kurikulum. Ya, dari ini ya Pak ya, dari saya tidak melakukan penelitian secara pasti, jadi tidak ketemu angka berapa ya, secara kuantitatif tidak, tetapi dari forum-forum diskusi dengan para pakar di kurikulum di Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti bahwa sebaiknya kurikulum itu tidak diganti, tetapi diperbaiki. Kalau yang kurang ya ditambahi, kalau yang terlalu berlebihan itu ya dikurangi. Jadi tidak harus selalu berganti kurikulum dengan progres yang berbeda-beda, gitu, dengan muatan yang berbeda-beda. Seperti sekarang ini Pak, di dinas itu berimbasnya kepada guru-guru penggerak ini, yang mereka adalah menggerakkan kurikulum ini, itu dia bisa mengalami loncatan jabatan, ya, loncatan jabatan dari akses kurikulum ini, karena mereka muda-muda, daya serapnya lebih tinggi, kemudian berpengaruh kepada penempatan jabatan. Banyak guru penggerak yang masih muda, benar-benar muda, itu membawai guru-guru yang levelnya senior. Banyak terjadi Pak. Ya, di Jawa Tengah ini banyak terjadi seperti itu. Nah itu menurut saya secara iklim sekolah itu tidak baik. Nah karena apa? Karena kurikulum yang sekarang ini kan berakses kepada seperti itu. Ada penggantian kepala sekolah yang secara cepat karena mereka bukan guru penggerak. Ada kepala sekolah yang mungkin dulu sudah di push untuk calon kepala sekolah menjadi kepala sekolah, sekarang tidak. Begitu itu menjadi ekses negatif dari itu seharusnya bisa dikurangi kalau kita tidak langsung secara frontal mengganti kurikulum. Jadi kurikulum itu diperbaiki saja, kurangnya di mana? Sama seperti yang ada di Singapura itu. Di Singapura itu kurikulum tidak berganti, ya, tidak berganti secara kayak di Indonesia ini secara frontal. Saya contohkan Singapura itu sebuah negara kecil ya. Kalau dari hasil PISA ini yang paling bagus adalah Makau dan Jepang untuk tahun 2022. Mereka itu juga kurikulumnya macet dari dulu sampai sekarang. Tidak ada pergantian secara frontal, tapi hanya memperbaiki yang kurang, mengepus yang sudah baik, bagian-bagian yang baik, kemudian penyesuaian dengan kebutuhan zaman. Bagus, kurikulum Merdeka itu menyesuaikan kebutuhan zaman, di mana kebutuhan abad 2001 itu berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Tetapi apakah semua itu solusinya selalu ganti kurikulum dan menyatakan
kurikulum yang sebelumnya itu tidak baik. Kan kita bisa memperbaiki, Pak. Mungkin itu yang dari forum-forum diskusi itu menyatakan seperti itu, tidak seharusnya. Apalagi kalau nanti 2024 itu ganti kekuasaan, kalau ganti ya, Ganti lagi. pasti akan terjadi perubahan lagi. Harapan saya tidak terjadi perubahan itu, karena menurut saya untuk saat ini kurikulum Merdeka itu belum memperlihatkan hasilnya secara maksimal. Nah, masih perlu dipush, masih perlu masih anak bawang lah, belum bisa dirilis kontribusi kurikulum Merdeka terhadap proses-proses penilaian dipisah dan lain sebagainya itu belum bisa dirilis itu, karena masih belum berkontribusi secara baik. Bahkan guru-guru pun juga baru mulai banyak yang dilatih, apalagi yang di madrasah ini, Pak. Ya itu persoalannya kan Indonesia ini luas sekali. Jadi apa yang terjadi di pusat baru terasa 10 tahun kemudian di daerah. Iya. Apalagi di Irian. Nah yang baru di daerah baru kerasa dikit, udah ganti lagi di atas. Seperti itu terus. Nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Nggak akan meningkat dari 350. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang mau curhat? Banyak sih Pak sebenarnya ya, terutama kami-kami yang ada di madrasah nggih, terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Apalagi bebannya siswa madrasah lebih banyak dibanding siswa yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Jadi sudah saat dinas pendidikan 5 hari kerja, di tempat kami yang di Kabupaten Wonosobo masih 6 hari kerja. Polemik muncul di peserta didik, jadi mereka merasa bahwa sekolah di madrasah itu menjadi sebuah beban karena teman-temannya yang lain di bawah dinas pendidikan hari Sabtu libur, kita enggak. Jadi sebenarnya untuk kami ingin menanyakan itu, hasil dari PISA itu sudah di follow up dengan baik oleh pemerintah apa belum gitu, karena kami yang di daerah mengalami hal-hal yang seperti ini. Harusnya ini menjadi pijakan untuk pembuatan kebijakan berikutnya. Tapi kalau saya melihat dari rilis dari Kemendikbudristek yang hanya seperti ini, hanya menampilkan sesuatu yang dapat dinilai baik, saya rasa kok iya, nggak yakin. Hanya ini dari Kemendikbudristek. Ya. Dan Nyon Sewu, kalau saya secara jujur menyatakan bahwa ini kayak semacam ujung-ujungnya kayak semacam promosi dari penaiknya peringkat itu pasti dihasilkan dari kurikulum Merdeka. Secara jujur saya menyatakan begitu. Iya, itu. Kalau melihat dari pelaporan ini, harusnya kan pelaporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kebijakan-kebijakan, mana yang kurang ya kita naikkan, mana yang terlalu jatuh bebas kita katro itu ya. Jadi kalau kemudian misalnya ada siswa yang terjadi perbedaan antara Dignas dan madrasah, di madrasah pulang carry akhir, di Dignas itu hanya 5 hari kerja, ya itu harus didiskusikan. Ya itu adalah fenomena. Nah kalau itu kemudian dibiarkan terus-menerus, tentu saja akan berefek, Bu. Jadi motivasinya, loss motivasinya akan turun, terjadi loss motivasi gitu. Karena mereka jadi perbandingan seperti itu. Sebenarnya ya Pak, ini ada isu. Ada sekolah di salah satu di kabupaten kami, itu di bawah dinas pendidikan, dan itu swasta, karena
tuntutan dari kurikulum Merdeka pokoknya 5 hari kerja. Jadi untuk mapel-mapel, jadi sekolah swasta yang seperti madrasah ngoten lho Pak. Jadi ada mapel-mapel agama yang tidak hanya PAI gitu. Jadi kan ada akidah akhlak, mungkin nanti ada muatan lokal yang terkait dengan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, karena beliau itu dituntut oleh Dinas Pendidikan untuk 5 hari kerja, jadi mapel-mapel itu dirangkum jadi satu mapel, yaitu mapel PAI, dan gurunya bergantian dalam mengajar gitu loh. Nah, saat saya diberikan pencerahan terkait dengan itu, saya jadi berpikir berarti para anak-anak untuk mengetahui atau menambah ilmunya bagaimana, pokoknya yang penting dipaksa bahwa dari 3 atau 4 mapel dijadikan satu mapel, mereka disuruh belajar sendiri di rumah, terus memahami materi sendiri, gurunya bergantian seminggu sekali. Apa itu malah bukan kemunduran dari sebuah disiplin keilmuan ya Pak, gitu loh. Benar sekali Bu. Jadi hasil penelitian saya ini masih di pendidikan dasar ya. Fenomena sekarang yang terjadi ini di masyarakat perkotaan ya, untuk sekolah-sekolah dasar negeri itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena orang tua yang terdidik sekarang itu lebih mengutamakan anaknya sekolah di swasta meskipun itu berbayar. Apa harapannya? Harapannya adalah mendapatkan ilmu yang berlebih. Nah, kalau fenomena ini kemudian berimbas kepada madrasah yang kemudian mensimplify, kemudian menggabungkan materi-materi itu, kalau sampai warga-warga terdidik yang punya anak-anak yang lagi sekolah ini mengerti, saya yakin akan berimbas besar. Jadi fenomena yang sekarang ini terjadi di Semarang dan di kota-kota besar, sekolah dasar negeri itu mulai kekurangan murid. Mereka pindah ke swasta, sekolah dasar Islam, madrasah. Bahkan saya kemarin ngajar guru-guru PPG di madrasah, itu juga menyatakan fenomena seperti itu. Artinya madrasah sekarang itu kebanjiran murid. Kenapa? Karena masyarakat terdidik itu pengennya adalah materi pembelajaran berbasis akhlak itu diperbanyak. Nah, kalau fenomena ini kemudian fenomena yang terjadi di sekolah itu bahwa ada peringkasan materi, kemudian gurunya gantian mengajar, itu menurut saya menyalahi tren yang terjadi sekarang. Mereka akan ditinggalkan, ya. Jadi menurut saya tidak pas kalau seperti itu, ya. Harusnya ya malah seperti itu ditambahkan. Karena apa? Karena masyarakat sekarang ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana dari sini kan kita bisa melihat tadi dari hasil PISA itu bahwa orang itu sudah mulai mendidik, memberikan referensi pendidikan kepada anak-anaknya itu yang terbaik, terutama dari sisi akhlak, dari sisi agama. Nah, kalau sisi itu kemudian dimudahkan, ya masyarakat nanti yang akan menilai sendiri gitu. Karena masyarakat sekarang itu berbeda dengan masyarakat yang dulu. Kalau di awal mungkin dia terpaksa, tapi itu juga akan berimbas pada sekolahnya sendiri. Saya yakin seperti itu, karena pola pikir masyarakat sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Kalau ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau di SD di negeri di kami saat ini masih tingkat SD, SMP mulai bergerak ya Bu ya. Jadi SMP negeri mungkin masih 1-2 itu yang menjadi favorit, tapi SMP swasta yang memiliki muatan yang lebih baik itu malah diserbu oleh orang tua wali murid untuk menyekolahkan di sana. Nah, kalau fenomena ini itu malah kemudian dilanggar oleh madrasah tadi atau sekolah tadi yang sebenarnya sekolah Pak, kalau di madrasah kan enggak. Jadi ceritanya itu terjadinya di sekolah, seperti tuntutan Dinas Pendidikan untuk menerapkan 5 hari kerja itu.
sehingga sekolah swasta yang di bawah dinas pendidikan itu padahal muatannya sama seperti madrasah nggih, harus berapa jam pelajaran, akhirnya itu tadi direduksi untuk mapel-mapel PA, di bawah PAI gitu, jabaran dari mapel PAI menjadi hanya satu mapel PAI itu. Kalau yang di madrasah kita kan tetap 6 hari kerja Pak, jadi semua mapel kita ajarkan. Iya, tapi itu kan berarti kan menyalahi dari kurikulum Merdeka sendiri. Kan setiap sekolah punya hak untuk mengatur otoritas pendidikan. Kalau dia kemudian diatur oleh Dikbud dari seperti ini kan berarti pemberlakuan kurikulumnya tidak pas itu, Bu. Guru-guru harusnya punya ini posisi bergening. Kalau dia hanya manut saja ya pendidikan tetap seperti itu akan jalan di tempat. Kan memang tuntutan IKM kan Pak untuk yang dinas pendidikan 5 hari kerja itu. Kurang tahu kalau itu kebijakan itu kurang tahu saya. Oke, jadi ya memang sih benar sekarang di kota kami memang madrasah akhirnya menjadi pilihan. Cuma berjalannya, maksudnya perjalannya waktu atau yang terjadi otomatis kan anak-anak yang ada di madrasah akan selalu merasa iri dengan anak-anak yang di bawah dinas pendidikan karena terkait sama 5 hari sekolah sama yang 6 hari sekolah mantan. Kalau animo masyarakat, orang tua dan lain sebagainya, insya Allah ke madrasah memang lebih mempercayakan putra putrinya ke kami mantan. Maksud saya adalah ada nggak sih follow up dari pemerintah terkait fenomena seperti ini? Ini kan benar-benar terjadi di dunia pendidikannya kita, terutama untuk kawan-kawan yang ada di lingkungan dinas pendidikan. Ya, kalau saya tidak tahu kebijakan yang pasti ya, pasti dari kami hanya bisa menyuarakan ketidaktepatan itu salah satu koreksi terhadap pemaksaan kurikulum Merdeka ini pada sekolah-sekolah yang punya muatan lokal banyak. Kami hanya bisa menyuarakan saja bahwa itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Kalau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya tidak tahu pasti apakah kemudian dia juga mengadopsi persoalan-persoalan yang ada di bawah. Seharusnya dia mengadopsi itu. Kemudian untuk implementasi kebijakannya itu ya, jadi ya harus didiskusikan lagi untuk pelaksanaannya, jadi tidak boleh dikebiah-uyah seperti itu ya. Meskipun dia berada dalam wilayah dinas, tapi kan dia punya muatan lokal yang itu menjadi penciri dari mereka. Kalau pencirinya itu hilang, ya kasihan sekolah-sekolah seperti itu. Menarik sekali ya Pak. itu bagi madrasah sebuah kelebihan loh Pak. Maksudnya karena mereka mereduksi, jadi akhirnya kepercayaan orang tua terhadap lembaga yang di bawah dinas pendidikan menjadi rendah. Itu berarti sebuah peluang yang bagus untuk madrasah betul sebenarnya. Tapi kan kasihan gitu loh Pak. Iya, kasihan generasi penerusnya gitu loh Pak, maksudnya. Ya itu kemudian yang kita tekankan kita ya harus ini Bu, jadi iri bahwa sana 5 hari kerja, ini 6 hari kerja, ada penekanan kepada siswa. Kita 6 hari kerja tetapi ilmu kita lebih baik, kita 6 hari kerja tetapi muatan karakter yang nanti akan kita bentuk lebih baik. Nah itu yang perlu diskusikan dengan siswa-siswa sehingga mereka paham terhadap core utama dari madrasah itu sendiri. Dari situ karena mereka sudah paham, maka iri, dengki itu saya yakin tidak akan muncul lagi. Mereka akan percaya diri. Jadi membuat percaya diri siswa bahwa sekolah mereka itu lebih baik itu sangat penting, Bu. Ya, supaya mereka tidak merasa iri, dipelokotong, mereka sudah libur sebentar saya harus masuk. Itu tugas dari jenengan semua yang ada di garda terdepan untuk memberikan masukan kepada siswa-siswa supaya mereka merasa saya memang 6 hari kerja tetapi saya lebih baik dari mereka.
itu yang harus dimunculkan, Oke. ya, paling tidak untuk menenangkan, memberi rasa aman, tentram kepada mereka, karena dari hasil PISA ini juga rasa aman, tentram itu menjadi kebutuhan utama dalam proses pembelajaran. Mungkin Oke. itu Bu yang bisa saya Oke. sampaikan. Iya. J. Pripun Pak Udin, Pak Mahbub? Kalau saya masih banyak pertanyaan, tapi kan nanti minta nomor WA-nya bisa. Ya nanti ngobrol di belakang. Iya betul, betul. Karena Ada trik masih ada dan satu agenda lagi nih. Nggak, siap. Nggak, siap. Siap, Pak. Karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa Pak Dr. Wahono untuk memberikan statement atau epilognya untuk memotivasi kami-kami yang akan membentuk forum guru untuk guru kimia untuk Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak Wahono. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau saya boleh menyimpulkan dari laporan PISA, bahwa PISA kita itu turun, ya. Jadi kita harus melakukan gurah nasional, menguatkan substansi pembelajaran, kemudian perlu kita geser distribusi sesuai dengan kepentingan secara nasional. Nah, dari situ kekuatan antar masing-masing kita perlu dibangun dengan adanya sebuah organisasi yang itu bisa mewadahi keluh kesah, bisa mewadahi improving ilmu, improving sharing pengetahuan antara guru yang satu dengan guru yang lain, maka pembentukan MGMP yang nantinya harapan saya nanti bisa berbadan hukum. Kalau berbadan hukum berarti dia mengeluarkan produk-produk hukum itu sah. Mudah-mudahan MGMP yang dibentuk nanti bisa sampai ke sana, itu juga nanti bisa menjembatani kebutuhan guru-guru terutama untuk sertifikasi ya. Ya, jadi untuk pengeluaran apa tadi yang dibilang oleh Pak Mahbub itu bisa tercapai. Karena salah satu tagihannya adalah peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru itu ya bisa kita lakukan secara personal. Diskusi itu juga nanti akan meningkatkan referensi kita. Tetapi itu tidak akan bermakna kalau dari diskusi itu tidak ada lembaran atau bukti secara sah di mata hukum, ya, dan itu sangat-sangat diperlukan, sehingga pembentukan MGMP Madrasah Jawa Tengah itu sangat diperlukan, utamanya untuk guru-guru kimia di Jawa Tengah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh master kita Pak Mahbub, Pak Udin, ya, itu bisa terlaksana secara baik dan bisa memberi kontribusi yang baik kepada guru-guru, tidak hanya secara ilmu tetapi juga secara kemudahan dalam proses kenaikan pangkat dan lainnya dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan dari MGMP yang sah secara hukum. Terima kasih. Demikian saja dari saya. Mohon maaf apabila kalimat yang saya munculkan, sampaikan itu menyinggung perasaan, kurang pas untuk Bapak Ibu. Saya sebagai manusia biasa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Wahono atas paparannya, atas motivasinya untuk seluruh guru kimia yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Memasuki acara inti yang kedua, yaitu pembentukan MGMP Kimia Provinsi Jawa Tengah yang akan dipandu oleh Bapak Udin Wardoyo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Kimia. Pada Bapak Udin kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, terima kasih pertama saya ucapkan pada Bapak Dr. Wahono atas paparan tentang hasil PISA tahun ini yang menurun, tetapi kelihatannya dikemas sehingga masih manis. Bapak dan Ibu semua, saya juga kedatangan tamu karena hari ini kita planningnya sebenarnya terlalu dini kalau dibilang pembentukan MGMP Mbak Rom, karena belum sampai ke sana. Ya, jadi kita baru mulai satu langkah untuk berusaha menyebarkan ide pembentukan MGMP ini ke lingkup guru yang lebih luas. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman guru kimia MA Jawa Tengah yang hari ini ikut, ini di grup anggotanya ada 152, MA Jawa Timur. Jadi Jawa Tengah saja yang belum ada di Jawa. Jakarta juga ada, tapi saya tadi nggak kebayang waktunya, mungkin nggak cukup. Jadi karena mepet banget, saya nggak sempat ngundang teman ketua MGMP Kimia Jakarta. Jadi ya paling nggak Jawa dulu, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nanti yang luar Jawa yaitu DKI sama Banten belakangan. Gitu. Pertama, yang ingin saya istilahnya kita gali lah dari teman-teman. Ide awal munculnya gagasan untuk membuat MGMP provinsi itu gimana? Saya ke Mas Rizal dulu. Saya nih, Mas. Ya Mas Rizal coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rukimat Jateng. Oke, jadi sebetulnya yang lebih dulu gaung MGMP Kimia Madrasah Aliyah ini Jawa Timur dulu ya, karena sebelum musim PKB dulu pernah ada pilot project ya di Jatim itu sebagai salah satu provinsi yang dijadikan untuk kimianya gitu kan, karena disebarkan untuk mapel fisika di mana, kemudian mapel biologi itu provinsi mana. Nah, kebetulan yang kimianya itu dulu sebelum ada PKB di Jawa Timur. Nah, di situ Mas Urip katanya datang juga sebelum ada penulisan modul PKB itu. Lalu Jawa Barat cuma ada saja, tapi tampak jadi kayak la yahya wala yamut. Nah, kemudian setelah rame PKB, kemudian diperlukan yang namanya Pokja. Nah, otomatis dong harus ada pengurus Pokjanya. Nah, Pokja itu sendiri kan MGMP, tetapi ada perbedaan. Kalau MGMP ya tiap kabupaten kota ada. Sementara kalau Pokja dibatasi dengan jumlah minimal peserta kan ya. Sehingga untuk kabupaten kota yang anggotanya kurang dari 15, maka dia harus merger dengan kabupaten kota yang lain. Tapi kalau MGMP itu mau anggotanya cuma 2 orang juga nggak masalah. Nah, setelah ramai terbentuknya Pokja, kemudian mulai bermunculan MGMP tiap kabupaten kota yang aktif di Jawa Barat itu. Nah, kemudian diperlukan juga nih koordinasi antar MGMP kabupaten kota yang satu dengan yang lain.
Kemudian kita kebingungan harus menghubungi siapa di atasnya itu. Akhirnya ya sudah, setelah lebih dari 50% kabupaten kota MGMP-nya sudah terbentuk, kemudian waktu itu saya dimasukkan ke grup MGMP Kimia MA Jabar, bukan sebagai apa-apa ya, cuma sebagai anggota biasa saja. Bahkan penulis pun belum waktu itu, belum jadi penulis modul. Nah, setelah itu sama sesepuhnya grup tersebut saya dijadikan admin. Lalu ya entah apa karena memang saya orangnya narsis atau bagaimana, kan dulu di FB ya, di Facebook ada grup AGKI. Di situ saya lumayan aktif lah sama Mas Urip. Cuma di situ kan gabungan antara madrasah dengan SMA, SMK. Nah, kemudian ada grup WA dulu gitu ya, jauh sebelum COVID. Nah, mulailah sering share soal apa segala macam dengan pembahasannya. Lalu dijadikanlah admin sama pemilik grup itu. Nah, dari situ mulailah orang-orang kenal, dan apalagi setelah adanya PKB modul dulu ya, modul dulu, penulisan modul dulu, belum ada PKB-nya. Nah, dari situ ya udah, karena memang tidak ada yang mau menginisiasi, saya lontarkan usulan bagaimana nih kalau kita bentuk MGMP Kimia MA Jabar. Nah, saat itu sudah mulai masuk pandemi. Sementara Jatim waktu itu sedang sibuk dengan ITB, kalau nggak salah, sama Bu Cici waktu itu. Nah, dari situ ya sudah, saya japri beliau bagaimana caranya dan lain sebagainya, sambil sibuk menulis modul juga. Dari situ sambil menghimpun data-data dari semua kabupaten kota di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota. Nah, ternyata waktu itu hanya sekitar 20-an lah yang ada. Berarti masih ada 7 kabupaten kota yang belum terbentuk. Nah, kemudian kita cari, telusuri, dan lain sebagainya. Akhirnya adalah tiap perwakilan dari tiap kabupaten kota itu. Ada yang belum terbentuk, ada yang satu kabupaten guru kimianya cuma 2 orang, gitu ya. Sehingga ya kesulitan-kesulitan itu yang sedikit menghambat terbentuknya MGMP Kimia tingkat provinsi. Karena pada saat kita berkunjung ke Kanwil, waktu itu saya bukan sebagai apa-apa, berkunjung ke Kanwil ya dengan ya udahlah nggak apa-apa, saya bukan ketua, bukan apa, tapi ya kalau tidak dimulai mau kapan. Akhirnya saya menghubungi ke Kanwil, kemudian bersama teman-teman dari MAN ya, karena kan saya udah mah honorer, kemudian saya dari swasta. Nah, aku mah siapa tuh gitu ya. Nah, ya udah memperkenalkan diri sama pendisnya, lalu kita ada rencana ingin menghidupkan kembali, bukan membangun, karena memang sebetulnya secara struktur sudah ada ketua MGMP itu, tapi ya begitu, cuma ada aja namanya, tidak ada pengurusnya, tidak ada pelantikan dan lain sebagainya. Ya sudah, kata penmaknya, silakan siapkan waktunya, kemudian kalau bisa ajak juga mapel-mapel yang lain. Kebetulan kan lagi rame PKB, sehingga ya udah kita bentuk, terus kita sampaikan juga kendalanya. Pak, gimana nih kabupaten kota yang tidak ada MGMP-nya? Ya sudah, cari saja yang kira-kira mau jadi pengurus. Nah, nanti pengesahan kabupaten tersebut menyusul. Sudah, akhirnya dibentuk. Diadakan voting, ada tim formaturnya juga,
eh, sudah setelah terpilih, kemudian kita sampaikan lagi ke Kanwil hasil formaturnya, kemudian cari waktu yang pas, udah kita ngadain acara sekaligus waktu itu workshop kurikulum merdeka. Kita mengundang narasumber dari Diknas, kemudian sekaligus melantik pengurus MGMP Kimia MA Jawa Barat. Demikian. Berarti pertama prosesnya ini dulu ya, kira kayak kita ini, kita Ya, seperti ini dulu, hubungin orang dulu gitu ya. Itu mencari kontak guru kimia tiap kabupaten kota di provinsi itu harus ada. Ya, Nah, itu sudah belum? ini lagi kita udah Ya. dapat grup ini. Maksudnya sudah ada perwakilan semua kabupaten Ya, kota sejak. Sudah. Nah, itu ya sudah. 45. Kemudian kita bikin grup yang terpisah di luar grup yang Besar. total grup besar itu. Kita bikin di situ ada perwakilan tiap provinsi. Tetapi bukan berarti itu yang nanti akan menjadi pengurus. Yang penting ada perwakilan dulu. Perwakilan tiap kabupaten satu Ya. orang. Karena belum tentu si perwakilan itu mau jadi pengurus. Ya, ya. Ya udah ngumpul dulu, nanti dia mengajukan nama. Ini saya ada nih, dia masih aktif, masih bergairah dan lain sebagainya. Saya nanti gak jadi pengurus, saya jadi anggota aja, kata. Ya sudah, nanti dirotasi, dia masuk, dia keluar. Itu, nah, Kemudian Semacam formatur. grup kecil itu akhirnya jadi grup pengurus, Oke. Sip. gitu. Ya, terima kasih. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah waktu itu kita mengajukan susunan kepengurusan versi kita. Ada ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendahara, wakil, kemudian ada departemen-departemennya. Ternyata pas nyampe ke sana, terus pas dikeluarkan jadi SK, berubah. Karena mereka ada template. Takutnya template ini memang sudah menasional ya, bahwa harus begini. Ya udah, akhirnya ada beberapa orang yang terlempar, yang wakil nggak ada tuh. Kalau di Jawa Barat tidak boleh ada wakil ketua, tidak boleh ada wakil sekretaris, tidak boleh ada wakil bendahara. Satu-satu doang. Terus jumlahnya berarti harus jumlah total kabupaten kota plus 3. Karena yang 3 itu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, yang sisanya berarti jumlah kabupaten kota itu disebar ke semua departemen. Berarti di Jawa Tengah ada berapa kabupaten kota? Saat ini 35 apa ya? Nah, 35, berarti kan total pengurusnya berarti 38. Takutnya itu template yang berlaku untuk semua provinsi atau atau cuma Jawa Barat saja, saya kurang paham. Ya. Begitu barangkali tahap awalnya, ngadain seperti ini dulu. Terima kasih Pak Rizal. Lanjut nih ke Pak Susanto dari Jawa Timur. Sementara Taunya Pak Jimmy. Mas Rizal standby dulu. Terima kasih. Siap. Ya, Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini kameranya kurang begitu jelas. Nah, ini saya masih di dalam kamar hotel, jadi masih ada acara di Surabaya. Ini untuk MGMP Kimia ini ceritanya agak berbeda. Jadi dulu tahun sekitar 2017 itu tiba-tiba diundang, ada surat dari Kanwil, kita dikumpulkan di Kanwil sekitar 17 orang. Nah, ketika kita ada di Kanwil itu kita juga tidak tahu diundang dalam rangka apa itu. Di Kanwil Surabaya, kebetulan saya itu dari Banyuwangi, yang kalau ke Surabaya itu waktu itu saya naik bis sekitar 7-8 jam dari tempat saya. Nah, ketika kita ada di Kanwil, kebetulan kita dikumpulkan di dalam satu ruangan itu ber-17 dan nggak ada yang kenal sama sekali. Masih kan waktu itu kita diminta pakai baju putih, lengan panjang sama bawahan hitam, ya kita nggak ada yang kenal, satu sama lain nggak ada yang kenal. Ya mungkin ada 1 orang, 2 orang yang
yang kenal, yang memang mungkin kita sering ketemu di apa namanya di diklat. Nah, dan pada saat itu ketika kita dikumpulkan situ, dimasukkan dalam satu ruangan, nah ternyata inisiatornya itu salah satu kepala, beliau almarhum namanya Pak Suharno dari Kepala MAN 2 Jember waktu itu. Nah, itu mengungkapkan keinginannya untuk membentuk suatu apa namanya organisasi yang namanya MGMP, yang ini nanti ke depan bertujuan untuk biar memberi kemanfaatan pada teman-teman MGMP yang apa guru-guru madrasah yang lain itu. Dan akhirnya juga banyak ada diskusi yang ada di situ banyak sekali. Nah, salah satu kesepakatan atau yang membuat MGMP di Jawa Timur ini bisa eksis dan apa namanya bisa menghidupi organisasi, ada salah satu usulan, jadi bahwasanya kita guru-guru yang ada di daerah ini mungkin kalau 1, 2, 3, 4 kali melakukan pertemuan semacam ini mungkin nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti yang kelima, 6, 7 dan seterusnya, nah, tentunya nanti dapur kita guling, itu akan collab. Kenapa? Nah, ini karena ini hubungannya kan kalau kita keluar artinya kan ya menggunakan uang dapur. Jadi kalau terus-terusan ya akan collab, istilahnya seperti itu. Akhirnya kita harus ada produk, yang mana produk itu nanti harapannya bisa menghidupi kita. Kalau waktu itu disepakati, kebetulan sebelum MGMP Kimia di Jawa Timur itu ada yang sudah eksis terlebih dahulu, itu MGMP Fisika. Teman-teman fisika itu punya produk buku, dan itulah yang akhirnya menginspirasi kita untuk membuat buku. Nah, untuk tahap awal untuk buku ini yang menggunakan hanya pengurus yang kumpul situ dari 17 guru yang ada di situ, sekitar 17 sekolahan ada di situ. Nah, sehingga perkembangan selanjutnya karena kita melaksanakan ekspansi ke sekolah-sekolah, kita kunjungan ke sekolah-sekolah untuk promo buku kita. Alhamdulillah untuk cetakan pertama itu bisa sampai 11.000 eksemplar. Jadi itulah yang mengawali MGMP Jawa Timur itu bisa bertahan sampai hari ini. Dan untuk setiap tahunnya kita ada selalu ada kegiatan besar, dan selalu ditempatkan di hotel. Jadi kita bisa menyewa hotel dan mengundang teman-teman guru kimia yang ada di Jawa Timur. Nantinya prinsip kita dari buku itu adalah dari guru, ya untuk guru kita kembalikan laba dan kemanfaatannya sebagaimana tujuan awal itu ya untuk teman-teman guru. Jadi kita rutin setiap tahun itu ada workshop, ada pelatihan. Bahkan kita sempat mengundang Pak Uga itu 2 kali. Pak Uga Patria itu kita sempat 2 kali, dan insya Allah bulan Januari ini kita ada 2 kegiatan yang akhirnya besar, yang nanti insya Allah di bulan Januari itu ada pelatihan menulis untuk teman-teman guru kimia, dan nanti di bulan 7 nanti kita ada kegiatan pelatihan kepala lab. Itu rencana seperti itu. Jadi yang penting kalau di provinsi kita di Jawa Timur itu visi misi teman-teman itu harus harus selaras, harus sama. Artinya memang ini untuk kebersamaan, untuk kekeluargaan, seperti itu. Jadi kita kumpul-kumpul yang sedikit banyak tetap mengeluarkan uang pribadi itu tetap, tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini, jadi ketika kita pengurus itu melakukan kumpul-kumpul, artinya juga bisa memberikan uang transport pada teman-teman. Jadi sementara itu yang di Jawa Timur. Dan tentang kepengurusan ini kalau di Jawa Timur lebih fleksibel.
Jadi kebetulan kita itu sudah mulai 2017 sampai 2023, 6 tahun. 6 tahun itu kita sudah reformasi, ganti ketua itu keempat saya. Jadi yang pertama itu Pak Harno, kebetulan beliaunya baru 2 tahun terus meninggal. Selanjutnya digantikan oleh teman kita Pak Eko. Kebetulan untuk kepengurusan Pak Eko itu tidak dilegalisasi di Kanwil Kemenak. Terus berikutnya digantikan oleh Bu Cici atau Bu Sri Hidayati. Yang ketiga, nah waktu itu kebetulan pas pandemi, jadi pelantikannya secara online, jadi secara daring. Kebetulan yang melantik waktu itu Kabid Penma. Nah kebetulan kemarin waktu kita sebelum ada kegiatan di Surabaya bulan Agustus kemarin, kita bulan 6 itu pengurus melakukan pertemuan di Malang untuk reformasi. Dan karena kita sudah agak lama setelah COVID itu jarang ketemu, hanya ketemu lewat daring-daring. Jadi kita kumpul-kumpul di Malang, kita nyewa villa di sana. Nah, akhirnya reformasi dan saya akhirnya dipaksa untuk menjadi ketua MGMP. Nah, karena untuk teman-teman melihat saya yang paling paling nganggur. Kebetulan saya udah 2 tahun ini sudah nggak begitu sibuk jadi kurikulum, jadi dipandang yang paling nganggur. Karena teman-teman pengurus di MGMP rata-rata jadi kurikulum. Yang paling nganggur itu saya, ya akhirnya dipaksa itu. Jadi alhamdulillah kemarin bulan Agustus kita sekaligus pelantikan oleh Penma, itu kita ngadakan workshop pembelajaran IKM itu, tentang IKM. Oke, sementara itu cerita awal dari kami dari Provinsi Jawa Timur. Oke, salam kenal teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak.